Halo, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan teman-teman semua, kali ini kita akan membicarakan berisik banget ya, membicarakan tentang 3 kunci sukses ala guru besar dari China. Negara China, meskipun ada yang kontroversi juga asal menyebut nama China ya, tapi ada satu hal yang perlu kita kita tiru, meskipun ya tidak semuanya, tentu yang baiknya harus kita tiru. Yaitu ada 3 kunci sukses ala guru besar China yang waktu itu kita bertemu dengan beliau dan kita bertanya kenapa anak-anak dari China selalu menang dalam Olimpiade, dan berceritalah beliau bahwa apa misi dari China. China itu negaranya yang besar dengan penduduk terbanyak, kemudian rakyat itu harus berjuang dengan keras supaya memperoleh keberhasilan. Jadi karena itu masing-masing pribadi itu sudah ditanamkan bahwa mereka itu harus berjuang dengan sekuat tenaga, tidak boleh bermalas-malasan, termasuklah di sekolah. Maka ada 3 kunci sukses untuk mencapai tersebut, karena China mencita-citakan katanya bakal menjadi negara terbesar di dunia. Itulah cita-cita mereka. Jadi mereka itu memang sudah memprogramkan anak-anak mereka itu bagaimana bisa berjuang sebaik mungkin di bidang pendidikan. Bahkan di sana pendidikan itu dibiayai oleh pemerintah penuh, termasuklah misalnya sampai jenjang SMP ya, sampai SMP, SMA juga itu mereka itu dibiayai oleh pemerintah, tidak hanya sekadar uang sekolah tapi juga uang makannya. Jadi mereka itu ke sekolah tidak jajan, pergi ke kantin dan tinggal makan. Tapi jika mereka tidak menunjukkan peningkatan kompetensi selama belajar atau banyaklah permasalahan, mungkin mereka kurang malas belajar atau apa seperti anak-anak kita yang kita temukan di Indonesia, maka itu orang tua kena sanksi. Sanksinya yaitu akan dicabutnya subsidi dari pemerintah, termasuk uang makan, uang jajan, dan uang sekolah, sehingga akibatnya orang tua harus bayar sendiri kalau mereka itu bermalas-malasan di dalam belajar. Maka subsidi pemerintah dicabut. Dengan demikian orang tua, anak-anak maupun masyarakat mendorong bagaimana supaya anak-anak mereka ini tidak malas dalam belajar. Lalu apa 3 kunci sukses yang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka, yaitu simak ya tayangan berikut. Yang pertama sekali kata mereka, anak-anak ini harus bangun pagi. Jadi mereka tidak membiasakan bangun siang, karena bangun pagi kata mereka itu menurut prinsip mereka, jika mereka terlambat bangun maka rezeki mereka sudah diambil oleh yang lain. Begitu prinsip mereka. Jadi bangun pagi itu wajib, tidak ada yang istilahnya kesiangan gitu ya. Itu salah satu kunci suksesnya. Tapi kalau di sini kalau kita lihat, kadang kita suka gemes ya melihat orang-orang yang suka bangun siang habis subuh. Kalaupun dia umat muslim, kadang habis subuh dia itu masih tiduran sampai matahari terbit, udah kelihatan cahaya matahari masuk rumah, masih tiduran dengan alasan kalau pekerjaannya sebentar lagi atau apa, kemudian malas-malasan bangun tidur, minum kopi, santai dulu, tidak langsung bekerja. Padahal kalau dikerjakan sehabis subuh itulah berkah atau rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak hal memang tidak harus misalkan kerja kita ini mulainya hanya jam 9, mengapain pagi-pagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan pagi itu, misalnya membersihkan rumah, membersihkan diri, atau apakah menanam tanaman, menyiram tanaman. Banyak hal yang ada manfaatnya yang bisa kita lakukan, sehingga jangan bilang mau apa bangun pagi, ngapain. Banyak hal yang bisa kita lakukan.
Dengan kita lakukan hal demikian, banyak berkahnya yang akan kita terima. Jadi itu memang sudah sejalan sebenarnya ide tersebut dengan ide dari orang muslim yang bangun pagi-pagi, sudah sholat subuh, kemudian bertebaran di muka bumi. Itu memang ada benarnya. Ternyata prinsip itu juga dipakai oleh negara yang bukan muslim. Yang kedua, tips sukses yang mereka sebut yaitu harus patuh kepada orang tua. Hormat kepada orang tua adalah mutlak. Jadi tidak ada istilah kita melanggar perintah orang tua. Tapi kalau kita lihat kenyataan di sini, anak-anak sekolah banyak sekali yang melanggar perintah orang tua dan berani malah menantang orang tua. Bahkan ada orang tua yang takut dengan anaknya. Takut dalam hal gini, soalnya kalau mereka terlalu keras mendidik anak mereka mungkin bisa aja tidak mau sekolah, maka orang tua merasa takut, merasa cemas. Kemudian ada kadang-kadang anak-anak yang berani dia pergi dari rumah, membuat orang tua merasa cemas karena memang mereka sebenarnya sangat sayang pada anak mereka. Jadi patuh terhadap orang tua, termasuk juga pada guru. Mereka itu begitu hormat kepada orang tua dan guru dan menghargai pendapat orang tua dan guru. Itu kunci sukses mereka yang kedua. Yang ketiga, karena mereka akan sukses jika mereka itu sudah melakukan yaitu membaca buku. Mereka akan menghitung dalam setahun berapa jumlah buku yang mereka baca, dan itu penting sekali. Mereka sudah baca buku apa dan berapa jumlahnya, itu sangat penting bagi mereka, sehingga membaca itu adalah wajib bagi mereka. Jadi beda sekali dengan kita, anak-anak kita sangat tidak mau membaca. Bahkan hari ini sudah digiatkan untuk kegiatan membaca di sekolah, tapi masih juga belum. Tentu hal ini tergantung juga pada motivasi orang tua, didikan orang tua. Kadang kita lihat juga orang tua mengarahkan anak-anak mereka yang seperti itu. Kita pernah melihat ya, satu keluarga bangunnya siang, udah bangun siang, anaknya masih kecil-kecil nih, ada yang masih sekolah TK yang paling besar. Bangun dia pagi jam 8, itu udah pagi namanya, makan hari jam 9 ya. Bangun pagi itu duduk dulu santai, alasannya mengasuh anaknya ini yang kecil, kalau ditinggal menangis gitu kan. Sebenarnya bisa aja kita lakukan, mengajak anak itu sambil bermain, membersihkan rumah, buang sampah. Kalau dia menangis, kita ajak, ayo kita bersihin rumah, ajarin, kasih sapu kan, banyak cara. Jadi kita kadang orang tua yang mendidik atau kita yang mengajak anak itu mulai dari kecil dididik belajar membaca. Ini enggak TV dihidupkan, tapi TV itu tidak ditonton, dibiarkan saja, kemudian mereka duduk gitu kan. Ya gitulah, bikin gemes pola kehidupan yang kita lihat. Mungkin tidak semua orang seperti itu, tapi ada yang kita lihat seperti itu. Bahkan suaminya juga seperti itu. Bagaimana mungkin akan sukses ya, bagaimana mungkin akan sukses dengan pola hidup yang demikian, dengan cara hidup yang demikian. Nah gitulah teman-teman semua, semoga ini bisa jadi renungan bagi kita. Kalau kita memang ingin sukses, ada 3 kunci itu yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, kita harus bangun pagi-pagi mengejar rezeki. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, mungkin kesempatan, kesehatan. Kalau kita bergerak, membersihkan halaman, menanam bunga, tentunya berkahnya ada buat kita. Paling kurang pikiran kita sehat, badan terasa segar, itu adalah rezeki juga, tidak hanya berupa uang yang kita peroleh. Kemudian yang kedua, kuncinya mereka harus patuh pada orang tua. Jadi kita berusahalah bagaimana supaya tetap mematuhi nasihat orang tua. Jika yang baik tetap ikuti, jika yang salah tidak harus kita melawan ke orang tua dengan cara yang kasar atau menyakiti perasaan mereka. Yang ketiga adalah membaca. Mulailah hari ini gimana caranya kita bisa membaca buku. Ya, biasakan baca buku apa yang menambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah kecerdasan kita. Karena memang dalam sistem
otak kita. Jika kita makin membaca itu makin cerdas. Ya, demikian saja, semoga ini tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.